Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gila Film, kembali lagi di channel Gila Film. Kali ini kita akan mereview sebuah film dari negeri India, tapi bukan Bollywood. Kita akan review sebuah film dari India Selatan, atau lebih tepatnya Malayalam, dari Malayalam yang tayang di Prime Video. Home-nya pakai hashtag ya, jadi hashtag home. Ya, judulnya cukup, maksudnya agak unik sih. Kenapa sih pakai hashtag home? Ternyata setelah kita nonton, ternyata ada alasan kenapa judulnya itu adalah hashtag home. Oke, Home adalah film yang disutradarai oleh Rotin Thomas dan dibintangi oleh Oke, jujur aja sih, sebenarnya bisa dibilang saya ini baru sih dalam menikmati film-film penikmat baru, maksudnya penikmat baru untuk penikmat film-film dari India Selatan gitu. Sebelumnya sih lebih banyak ya, gue sih tipikal anak mainstream banget gitu, maksudnya lebih kenal ataupun lebih sering menonton film dari Bollywood gitu. Jadi untuk film-film dari India Selatan bisa dibilang sebagai penikmat baru sih. Jadi referensi gua untuk film dari India Selatan itu nggak banyak gitu, nggak banyak banget ya bener baru gitu. Jadi untuk dari sutradara, aktor dan sebagainya itu ya gua sebagian besar belum familiar gitu. Jadi untuk saat ini gua nggak ada pengenalan apa sih sebetulnya, nggak bisa menyebutkan track record dari pemain, sutradara, karena bisa dibilang gue baru pertama kali sih menonton mereka gitu dari sebagian besar, kecuali Sreenath Basi namanya Sreenath Basi. Itu aktor yang gue familiar karena gue udah pernah nonton film dia sebelumnya. Sebelumnya pernah melihat dia di Kumbalangi Next. Itu adalah Kumbalangi Next adalah semacam film panduan gue dari Malayalam ke film-film Malayalam selanjutnya yang gue tonton, karena di film itu film bagus banget. Kumbalangi Next itu bagus banget. Dari sana gue juga mulai tertarik lagi nonton film Malayalam gitu. Gue ngikutin dari aktor-aktor di sana, aktor yang main di sana, film apa aja yang mereka tonton, ternyata film mereka bagus-bagus semua gitu. Dan ketika ngelihat trailer Home ini ada nama Sreenath Basi, ya gue jujur langsung pengen nonton aja sih, tanpa memperdulikan ini cerita tentang apa sih gitu. Tapi ya daya tarik pertama ketika melihat Home ini ada kenapa gue memutuskan menonton adalah karena selain Sreenath Basi ya trailernya menarik banget gitu. Maksud gue ya ini film drama kayaknya seru deh, kayaknya sejenis Kumbalangi deh, udah boleh tonton gitu. Akhir tonton, yang kebetulan tayang di Prime Video. Home ini film dengan tema drama keluarga yang durasinya 160 menit. Ya, 160 menit. Ya gue yakin sih buat siapapun kalau ngelihat durasinya tanpa referensi apapun, film ini udah bakal bikin males duluan gitu ya. Termasuk gue, kalau gue juga kalau mau nonton sebenarnya cek durasinya dulu, apalagi untuk streaming ya, biasanya tuh cek durasinya dulu. Home sendiri dengan durasi 160 menit itu ya, jujur gue pas nonton lu benar menikmati film itu gitu, dari awal sampai akhir gitu. Dan isu-isu yang diangkat dalam film ini cukup relate banget sih untuk kita. Dengan durasi 160 menit ya bisa dibilang itu adalah 160 menit terbaik yang pernah gua kasih untuk sebuah film gitu. Apa segitunya ya, tapi emang bener sih, maksudnya gua cukup enjoy dan menikmati banget untuk 160 menit film ini gitu. Emang ceritanya benar-benar mengalir gitu, dan saking menikmatinya ya adalah sebutannya apa sih, ketika lo menikmati sesuatu waktu benar-benar nggak berasa gitu. Dan ini yang gua rasain ketika menonton Home gitu. Dan dalam drama keluarga ini mewakili 3 generasi berbeda, dari sang ayah mewakili generasi X, lalu anak sulung mewakili generasi Y atau milenial, dan anak bungsu yang mewakili generasi Z gitu. Dan kita dari sini kita akan melihat bagaimana perbedaan generasi itu yang membuat mereka sedikit agak jauh, hubungan mereka anak dan ayahnya yang sedikit jauh gitu, berjarak. Dan sang ayah di sini mencoba untuk bisa merapatkan kembali hubungan mereka gitu, dengan cara ya
dengan cara yaitu gitu, di sini diperlihatkan bagaimana sang ayah mencoba mendapat perhatian dengan coba misalnya tidak gaptek lagi gitu, mencoba dengan memakai teknologi yang populer pada generasi Z gitu ya. Tapi di sini sih kita lebih diperlihatkan untuk usaha sang ayah untuk menjalin hubungan lagi dengan anak sulung ya, anak bungsunya sih lebih semacam sampingan aja sih untuk memperbanyak ataupun memberikan unsur komedi sih, lebih banyak memberikan unsur komedi untuk anak si bungsu, walaupun ada satu scene yang gimana pengaruh anak bungsu ini cukup berpengaruh untuk cerita gitu. Dan sepanjang film kita akan melihat sang ayah, bagaimana usaha sang ayah untuk mencoba dekat kembali, dan sebanyak itu pula mental dengan karena sang anak yang tidak peka justru atau bahkan usaha sang ayah tersebut malah menjadi situasi makin memburuk gitu. Walaupun masuk sang ayah tidak bermaksud untuk membuat kejadian itu menjadi buruk gitu. Ya tipikal lah gitu. Cuman eksekusi dari adegan per adegan usaha sang ayah ini untuk mendekatkan hubungan anaknya itu ya bener-bener bakal bikin lu gimana ya, bener-bener lu bakal terenyuh gitu, karena lu bakal mungkin bisa aja lu langsung inget tentang ayah lu sendiri ataupun kakek kali ya, mungkin ke kakek ataupun yang bener-bener yang udah generasinya itu jauh banget dari kita, yang istilahnya ketika mereka melihat generasi kita itu dengan teknologinya, kulturnya seperti meraba-raba, dan itu yang bakal lu lihat di karakter sang ayah gitu. Gimana dia benar-benar buta dengan segala hal, kultur, teknologi yang udah ada pada generasi Z ini. Dan beberapa bakal bikin lu tertawa, beberapa justru juga bikin lu merasa kasihannya ya lebih segininya banget gitu. Ternyata kita sering banget ngerasa kecewa ataupun ngerasa sedih ataupun ngerasa nggak adil ketika lu dibanding-bandingkan dengan anak lain gitu sama orang tua lu. Tetapi ternyata ada juga loh kita secara nggak sadar kita membandingkan orang tua kita dengan orang tua lain gitu. Ternyata itu sama sakitnya untuk orang tua gitu. Ya contoh aja deh, sering banget kita di media sosial lihat salahnya gua adalah lahir nggak di orang kaya gitu. Lu sadar gak sih misalnya kalau kayak gitu di tulisan lu dibaca sama orang tua lu sendiri gitu. Terus ya mungkin hal itu yang pengen disampaikan oleh film ini. Ternyata bukan cuma anak doang yang tersinggung atau terluka gitu dengan ketika lu dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Orang tua pun juga seperti itu. Kalau disuruh pilih salah satu dari plus yang gue temuin dari film ini, mungkin posisi teratas gue bakal pilih naskahnya dulu ya. Kebetulan naskahnya ditulis oleh orang yang sama dengan sutradaranya, yaitu adalah Roger Thomas ya. Mungkin karena udah tahu seperti apa pengen dieksekusi filmnya, jadi ya apa yang ada dalam film ini ya benar-benar ya sesuai dari idealisme saudaranya sekali ya. Idealisme ya pokoknya itu sih maksud gue. Yang gue kenapa naskahnya dulu adalah ini film 160 menit gitu loh gitu, dan lu bikin naskah dengan film durasi 160 menit yang bikin engage penonton itu nggak mudah gitu. Dan gue anjir kok bisa nulis naskah kayak gini, bagus kayak gini gitu, dan semua juga dieksekusi dan direfleksikan oleh pemeran-perannya dengan pas semua gitu, terutama sang ayah. Lu kalau ngelihatnya sang ayahnya serius lu bakal gimana ya, bakal bakal gue bilang kasihan atau apa, pokoknya bikin lu bakal terenyuh gitu deh, perasaan lu ngelihat usaha ekspresi sang ayah sepanjang film gitu. Dan puncak dari film ini ada pada 25 menit terakhir. Ya 25 menit terakhir. Jadi ada sebuah twist yang gue yakin banget lu gak bakal nyangka gitu. Kenapa? Karena twistnya itu sebenarnya udah di set up di tengah-tengah. Cuman gue yakin banget lu nggak bakal nyangka yang udah setup tengah itu, yang sebenarnya adegan yang nggak gimana nggak biasa aja, yang lu bakal udah lewat aja, lu kira bakal nggak disinggung lagi, itu muncul di akhir, dan itu menggonjang-ganjingkan perasaan lu ketika muncul di akhir, berubah banget, dan lu bakal pecah ya. Yakin banget dan bakal pecah di sini adalah, maksud gue adalah lebih ke emosi ya. Oke lah, kata kasarnya, kata lainnya adalah nangis ya. Lu bakal nangis oleh sebuah twist yang muncul itu.
karena lu nggak bakal duga, dan itu langsung berubah, bener-bener berubah dari yang lu lihat di tengah tiba-tiba dibanting di akhir. Itu bener-bener ya, kata gue anjir, kok bisa ya. Makanya gue bilang ya, naskahnya adalah yang paling sempurna kata gue di film ini sih gitu. Kalaupun ada yang gue kritisi adalah ya itu cuman bagian karakter wanita dalam film ini yang tidak terlalu dieksplor gitu, yang kayak yang sebenarnya punya peran penting tapi kayaknya nggak terlalu di mana ya, maksud karakter sang ibu nggak terlalu dieksplor. Dan itu aja sih menurut gue, kalau dari semua sempurnanya filmnya itu adalah karakter wanita tidak terlalu dikedepankan dalam cerita. Ya mungkin lagi-lagi alasannya mungkin karena ya pengen mengutamakan plot antara sang ayah dan anak sulungnya itu sih. Oke, mungkin untuk secara keseluruhan gue sih suka banget film ini. Dan bahkan dalam segala kekurangan yang kata gue ya oke, mungkin untuk sebagian orang kok karakter wanitanya nggak terlalu disinggung, atau karakter wanitanya kok nggak terlalu digali sih, kok cowok doang sih. Mungkin ada kalian berpendapat seperti itu, cuman kata gue sih gue bisa memaafkan hal itu karena gue mungkin cerita tentang ya itu lagi tentang ayah dan anak sulungnya, dan gue bisa menyampingkan hal-hal minus seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk film ini gue kasih 10/10 ya, 10/10 karena gue enjoy dari awal sampai akhir 160 menit. Gue nggak bosan, nggak ada bagian bosan, justru ya ada tawa, ada sedih, ada lucu, ada drama dan sebagainya, ada satir, dan juga ada ya satirnya adalah bagian yang menyindir, bagian kita gimana kita adisinya pada teknologi itu sih. Oke, sekian dulu review kali ini. Kita ketemu lagi di konten review lainnya. Semoga review kali ini bisa jadi referensi buat teman-teman, dan gue harap sih teman-teman banyak yang nonton ya, mau coba nonton, karena gue yakin lu nggak bakal nyesal sih. Itu aja sih. Oke, sampai ketemu di konten reviewnya. Bye.